Siang dan malam ku pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan. Kembali di pagi hari ini berjumpa dengan saya hambanya, Pastor Cornelius Rahtomo Jati, di dalam program Renungan Pagi Kebenaran Firman Tuhan. Bila firman Tuhan pagi ini menguatkan dan memberkati setiap kita semua. Karena Alkitab katakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Pada saat kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, maka iman kita akan dibangun, iman kita akan bertumbuh, iman kita akan kuat. Dan iman itulah yang akan mengalahkan pergumulan kita. Untuk itu sebelum kita dengarkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu di pagi ini Tuhan. Kalau kami bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang kuat, dengan semangat kekuatan yang baru, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu di saat ini, di pagi ini kami merindukan lawatan Tuhan. Kami merindukan Engkau berbicara, Engkau berkata-kata melalui kebenaran firman-Mu. Bila Roh Kudus Engkau mengurapi setiap kami semua ya Bapa. Sehingga kalau sebentar kami dengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami Tuhan. Dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Untuk itu ya Aba ya Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema pemisahan antara domba dan kambing. Pemisahan antara domba dan kambing. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari Matius pasal 25 ayatnya yang ke-31 sampai 33. Ini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 33. Alkitab katakan begini Saudara, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus pasti akan datang kedua kali saudaraku. Karena Alkitab jelas katakan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahtanya. Lalu ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan ini yang menjadi perhatian buat setiap kita saudaraku. Dan Tuhan katakan apabila Tuhan datang kembali kelak saudara, Tuhan akan mengumpulkan ya semua orang di antara segala kaum, bahasa dan bangsa saudaraku. Dan akan dipisahkan antara domba dan kambing. Dan ini kata firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bila saat ini kita boleh merenungkan akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Alkitab menyatakan bahwa di masa-masa akhir ya, ini sedang terjadi masa penampian saudara. Di mana Tuhan akan membuat pembedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Orang yang taat melakukan firman Tuhan dan orang yang tidak taat melakukan firman Tuhan. Jadi Tuhan akan mengadakan pemisahan
Sehingga akan nyolok perbedaan. Ini orang benar atau orang fasik? Ini orang taat atau orang tidak taat? Ini orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan atau orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Dan pada akhirnya saudara, Tuhan akan berperkara. Alkitab katakan kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara yang kasih Tuhan, ini tidak main-main saudaraku. Karena ini masa penampian dan saatnya sudah tiba saudara. Ya, nanti akan Tuhan perlihatkan mana orang yang serius dengan Tuhan, mana orang yang tidak serius dengan Tuhan. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, kita ini akan ditampi. Dan Alkitab katakan alat penampi sudah di tangannya, di tangan Tuhan. Dan Tuhan akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Untuk itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dari apa yang sudah kita baca yaitu kebenaran firman Tuhan, bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mengadakan suatu pemisahan antara domba dan kambing saudaraku. Ya, untuk itu mari biar ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Dan ini berbicara tentang penghakiman terakhir saudara. Jadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali bersama para malaikatnya saudara, Kristus akan datang sebagai hakim. Sekalipun mungkin ya ada orang-orang tertentu yang tidak percaya. Namun kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ini pasti akan terjadi saudaraku. Bahwa suatu kali kelak Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim yang adil. Ia akan mengumpulkan semua bangsa, Alkitab jelas katakan. Semua bangsa di muka bumi ini. Dan Tuhan akan membuat pemisahan. Tuhan akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya saudara. Dan itu yang dikatakan Alkitab yang sudah kita baca tadi. Jadi Alkitab menyatakan bahwa penghakiman Tuhan ini dilandaskan pada bagaimana seseorang itu menyatakan kasih dan kepeduliannya terhadap mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang terpenjara, dan sebagainya. Dan itu dikatakan Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaan adalah, kita ini termasuk kelompok yang mana? Kelompok domba atau kelompok kambing? Ini yang menjadi pertanyaan saudaraku. Namun saya berharap ya kita semua ini adalah menjadi kelompok yang domba saudaraku, bukan kelompok kambing saudara. Ya, untuk itu kita akan mengecek diri kita masing-masing. Ya, karena kita akan melihat diri kita ini domba atau kambing. Untuk itu kita akan melihat ya, akan melihat karakter domba yang berkenan di hati Tuhan itu seperti apa. Ya, apakah kita ada di sana atau sebaliknya? Ya, tentunya kalau kambing yang sukanya itu menanduk, dia tidak taat, dia tidak mau dengar-dengaran saudaraku. Namun di sini kita akan melihat karakter domba yang berkenan di hati Tuhan itu seperti apa. Yang pertama saudara, domba itu peka akan suara gembalanya. Ini yang pertama. Kalau kita domba, kita akan peka mendengar suara gembala kita. Siapa gembala kita? Gembala kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena Alkitab katakan dalam Yohanes 10 ayat 3, domba-dombaku, ya domba-domba itu mendengar suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan, kita mau mendengar apa yang dikatakan Tuhan, artinya kita ini adalah dombanya Tuhan. Jadi Kristus adalah gembala kita. Agar kita peka mendengar suara gembala, kita harus mempertajam pendengaran kita untuk mendengar firman Tuhan setiap hari, saudara. Karena apa? Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri. Firman Tuhan adalah suara gembala itu sendiri.
Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, saudara. Karena Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman Tuhan adalah Allah sendiri. Dan firman itu telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah firman yang menjadi manusia itu, saudaraku. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Dan diam di antara kita agar kita melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan Bapa yang diberikan kepada anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari bila setiap kita mau peka mendengarkan suara Tuhan, yaitu melalui firman-Nya, saudara. Karena inilah ciri karakter seorang domba yang berkenan di hati Tuhan. Mau dengar-dengaran dengan gembala kita, yaitu Tuhan Yesus, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Jangan kita berjalan menurut kehendak kita sendiri, karena kita tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Dengarkan firman Tuhan. Caranya bagaimana? Kita renungkan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, renungkan siang dan malam, dan lakukan. Maka kita akan disebut sebagai dombanya Tuhan. Karena apa? Karena kita mendengar suara gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Ini yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, domba mengenal gembala dengan baik. Domba itu mengenal gembala dengan baik. Apakah saudara sudah mengenal Tuhan dengan baik? Karena dia gembala kita. Karena seorang domba itu akan mengenal gembala dengan baik. Gembala kemana, dia akan ikuti, saudaraku. Ya. Jadi gembala itu berjalan di depan, lalu domba-dombanya akan mengikuti. Nah, ini kalau domba, dia akan mengikuti gembala. Tapi beda kalau kambing, dia akan berjalan menurut kehendaknya sendiri, saudara. Yang menurut apa yang dilakukan baik, dia lakukan. Itu kambing, bahkan memberontak. Itu kambing. Tetapi domba, dia akan mengenal gembala dengan baik. Kalau dia mengenal gembala dengan baik, maka dia tentunya akan mengikuti kehendak gembala, saudara. Makanya Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membimbing aku ke jalan yang benar. Dia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biar setiap kita ini memiliki karakter seorang domba, yang mengenal gembala dengan baik. Karena Alkitab katakan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-14, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita dombanya Tuhan, kita tentunya akan mengenal Tuhan. Untuk dapat mengenal Tuhan dengan benar, kita harus memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Tanda orang mengenal Tuhan adalah apa? Taat melakukan kehendak Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, untuk memiliki pengenalan akan Tuhan itu tidak instan. Itu melalui proses, saudara. Nggak bisa instan. Belum tentu orang yang sudah melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan maksud saya, sibuk dalam pelayanan, belum tentu mengenal Tuhan dengan baik. Belum tentu, saudara. Karena apa? Untuk mengenal Tuhan dengan baik, itu melalui proses yang panjang, saudara. Melalui hubungan yang intim dengan Tuhan, persekutuan karib dengan Tuhan. Melalui perenungan akan firman Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan. Kalau kita nggak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Jadi tanda orang yang mengenal Tuhan, dia akan taat melakukan kehendak Tuhan. Dan ini saudaraku, apakah kita ini memiliki karakter seorang
domba yang berkenan di hati Tuhan atau sebaliknya. Nah, karena apa? Karena pada saat hari terakhir, pada saat Tuhan datang, dia akan datang di dalam kemuliaannya bersama malaikatnya. Dan Tuhan akan memisahkan antara domba dengan kambing. Kita ini siapa? Tentunya kita semua adalah domba-dombanya Tuhan. Kalau kita domba-dombanya Tuhan, domba harus peka akan suara gembala. Artinya kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Kalau memang kita adalah dombanya Tuhan. Jangan berjalan menurut kehendak kita sendiri. Tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya. Lalu domba mengenal gembala dengan baik. Karena Tuhan Yesus katakan, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi untuk memiliki pengenalan akan Tuhan, kita harus memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Untuk itu mari saudara, bila setiap kita menjadi domba-dombanya Tuhan, sehingga pada saat Tuhan datang kedua kali saudaraku, Tuhan akan menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap kita sebagai domba-domba kesayangan Tuhan. Amin saudara, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu di pagi ini Tuhan. Biarlah firman-Mu walaupun singkat pada pagi ini, mengingatkan, menyadarkan setiap kami bahwa Engkau Tuhan yang memahami, mengerti setiap kami domba-domba-Mu ya Tuhan. Dan Engkau akan memisahkan antara domba dan kambing. Bila Engkau dapati kami sebagai domba-domba-Mu yang setia kepadamu. Domba-domba-Mu yang memiliki karakter yang berkenan kepadamu. Yaitu peka mendengarkan suara-Mu. Dan mengenal pribadi-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk taat dan setia kepadamu Tuhan. Luputkanlah kami dari segala mara bahaya celaka yang akan datang Tuhan. Namun kami masuk dalam kemuliaan-Mu, masuk dalam kebahagiaan-Mu yang sesungguhnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami berpisah dari room ini Tuhan, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari surga. Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati studimu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok, hingga Yesus menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah tiba di penghujung program kita di pagi ini dalam live streaming Renungan Pagi Kebenaran Firman Tuhan. Dan pada akhirnya saya Pastor Cornelius Mojati undur diri dari hadapan saudara, dan doa saya buat saudara semua bahagia selalu dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan